Bandung tidak pernah sedekat ini dengan sebuah keajaiban. Dalam hitungan jam, nama Tom Haye meledak seperti meteor yang jatuh tepat di jantung kota, membuat ribuan bobotoh terperangah antara percaya atau tidak. Media nasional gaduh, lini massa terbakar, dan stadion seolah bergetar padahal tak ada pertandingan. Semua orang bertanya-tanya, benarkah? Mungkinkah? Atau hanya mimpi yang terlalu indah untuk diwujudkan? Namun justru karena itulah, rumor ini berubah menjadi magnet emosi. Warga Bandung keluar rumah, berkumpul di warung, nongkrong di trotoar, membahas satu nama yang tiba-tiba menjadi pusat dunia. Belum pernah kota ini sepanas dan sedramatis ini, hingga semuanya terasa seperti awal dari sesuatu yang legendaris. Gegap gempita kota Bandung pecah sejak kabar tak terduga mengenai kemungkinan kedatangan gelandang keturunan Indonesia Belanda, Tom Haye, mulai berhembus di media sosial. Rumor itu awalnya muncul dari unggahan singkat seorang jurnalis sepak bola Eropa yang menyebutkan bahwa ada klub besar Asia Tenggara yang sedang menjajaki komunikasi intensif dengan Haye. Dalam hitungan menit, warganet Indonesia langsung mengaitkannya dengan Persib Bandung, dan sejak saat itu Bandung seolah bergetar. Di berbagai sudut kota, dari Dago hingga Kiara Condong, para bobotoh membicarakan nama Tom Haye dengan nada penuh antusias. Obrolan warung kopi berubah menjadi diskusi tak berkesudahan, sementara grup-grup WhatsApp supporter mendadak dipenuhi spekulasi panas. Meski belum ada kepastian apapun dari pihak klub, atmosfer yang tercipta sudah seperti menyambut seorang bintang kelas dunia. Media dari lokal pun ikut terseret dalam pusaran euforia. Judul-judul provokatif bermunculan, mulai dari kode keras Tom Haye, hingga Bandung siap menyala jika ini benar terjadi. Masing-masing portal berlomba-lomba memuat analisis dan opini, membuat rumor ini semakin sulit dipandang sebagai kabar angin belaka. Bahkan dalam beberapa jam saja, nama Tom Haye masuk jajaran trending nasional. Kemeriahan itu juga merembet ke lingkungan stadion. Meski tidak ada agenda latihan terbuka, kawasan sekitar Stadion GBLA tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa fans bahkan sengaja datang hanya untuk saling bertukar kabar, berharap mendengar informasi baru tentang perkembangan rumor tersebut. Sorak kecil sesekali terdengar, seolah mereka sedang merayakan sesuatu yang belum terjadi. Di antara keramaian itu, beberapa bobotoh tampak berkaca-kaca saat membayangkan kemungkinan Haye mengenakan jersey biru. Bukan hanya soal kualitas teknis sang pemain, tetapi juga makna emosional bahwa Persib kembali menjadi magnet bagi talenta internasional. Banyak yang menyebut bahwa rumor ini terasa terlalu indah untuk dipercaya, namun tetap menempati hati mereka sebagai harapan besar. Sementara itu, manajemen Persib memilih diam. Tak ada konfirmasi, tak ada bantahan, hanya senyap yang justru membuat rumor semakin liar. Namun dalam keheningan itulah, kota Bandung berubah menjadi lautan optimisme. Entah benar atau tidak, satu hal sudah pasti, nama Tom Haye berhasil mengguncang Bandung sebelum ia benar-benar menginjakkan kaki di sana. Keheningan manajemen Persib setelah rumor Tom Haye pecah justru membuat satu sosok menjadi sorotan utama, Bojan Hodak. Sang pelatih dikenal dingin, tegas, dan jarang sekali menunjukkan ekspresi berlebihan. Namun pagi itu, suasana latihan Persib mendadak berbeda. Para pemain yang datang lebih dulu bersumpah melihat sesuatu yang jarang mereka saksikan. Bojan tersenyum. Senyum kecil, samar, tapi jelas nyata. Saat Bojan memasuki lapangan, beberapa pemain saling melirik seperti menemukan fenomena langka. Coach kelihatan happy hari ini, bisik seorang pemain sambil menahan tawa. Meski tidak ada yang berani menanyakan langsung, aura berbeda itu begitu terasa. Seakan ada kabar besar yang sedang disimpannya rapat-rapat. Para asisten pelatih pun tampak lebih bersemangat dari biasanya. Mereka memberikan instruksi dengan suara lebih lantang, gerakan tangan lebih ekspresif, dan sesekali saling mengangguk seolah memahami sesuatu yang tak diketahui publik. Ada energi baru yang menular, membuat sesi latihan terasa lebih hidup dan penuh harapan. Di luar lapangan, para jurnalis mencoba mengamati setiap detail ekspresi Bojan. Meskipun pelatih asal Kroasia itu tetap menjaga ketenangannya, caranya menatap pemain, berdiri lebih tegap, dan memberikan arahan lebih lembut membuka tanda tanya besar. Apakah rumor Tom Haye benar-benar mendekati kenyataan? Bojan terlihat seperti pelatih yang tahu sesuatu yang belum bisa ia katakan. Ketika konferensi pers kecil dilakukan setelah latihan, wartawan langsung mengarahkan pertanyaan pada rumor yang sedang membakar Bandung itu. Namun Bojan hanya menanggapinya dengan senyum singkat. Kita lihat saja nanti, ujarnya dengan nada yang terasa lebih optimistis dari biasanya. Kalimat sederhana itu langsung meledakkan spekulasi yang sudah panas. Di ruang ganti, atmosfer lebih heboh lagi. Beberapa pemain muda tampak berbisik dengan sorot mata berbinar.
Mereka membayangkan bagaimana rasanya bermain bersama seorang gelandang Eropa yang sedang berada di puncak performa. Bahkan pemain senior pun ikut terbawa suasana seolah energi baru sedang menyusup ke dalam tubuh mereka. Yang paling mencolok adalah bagaimana permainan tim terlihat berubah dalam latihan. Operan lebih cepat, komunikasi lebih rapat, dan tekanan lebih agresif. Seakan rumor Tom Haye bukan hanya kabar, melainkan bensin yang membakar kembali ambisi Persib musim ini. Semua bergerak seolah mereka tak ingin terlihat mengecewakan sang pelatih jika kabar besar itu benar terjadi. Di tengah dinamika itu, Bojan sesekali berdiri menyendiri, mengamati pemainnya dengan tatapan bangga. Ada kilatan emosional yang jarang muncul dari pria yang biasanya kaku itu. Beberapa staf mengatakan mereka melihatnya menghela napas panjang, napas lega, napas harapan. Seakan beban besar selama ini mulai terangkat sedikit demi sedikit. Di luar stadion, puluhan bobotoh yang menunggu sesi latihan selesai memerhatikan bagaimana Bojan keluar dengan wajah lebih segar. Ketika mereka meneriakkan nama pelatih itu sambil menyebut Tom Haye, Bojan tak menolak, tak menghindar, hanya tersenyum dan melambaikan tangan. Gestur kecil itu langsung menjadi bahan perbincangan nasional. Dan saat matahari mulai turun di balik stadion GBLA, satu hal menjadi jelas. Meski belum ada pengumuman resmi, Bojan Hoda sudah memberi sinyal paling kuat bahwa ada sesuatu yang besar sedang bergerak di balik layar. Senyumnya, yang begitu jarang terlihat, menjadi petunjuk bahwa mimpi kota Bandung mungkin saja sedang mempersiapkan diri menjadi kenyataan. Ketenangan Samarinda terusik sejak rumor Tom Haye semakin menguat di Bandung. Jika di Bandung orang-orang bersorak, maka di Samarinda suasananya justru penuh kecemasan. Bagaimana tidak, Borneo FC yang sedang berada dalam proyek besar mempertahankan harga diri sebagai tim papan atas, tiba-tiba harus mendengar kabar bahwa salah satu pemain incaran mereka bisa saja memilih bergabung dengan rival yang sama kuatnya. Rumor itu seperti badai yang muncul tanpa peringatan. Di kantor manajemen Borneo, kabarnya suasana mendadak menjadi tegang. Beberapa staf saling menghubungkan berita yang beredar, membandingkan pernyataan media, hingga menelaah gestur Bojan yang belakangan dianggap penuh kode. Mereka tahu Persib bukan klub sembarangan, dan jika rumor itu benar, kekuatan liga bisa berubah drastis. Wajah-wajah yang biasanya ceria kini berubah serius. Salah satu sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebut, "Kami tidak panik tapi kami waspada." Namun nada bicaranya terdengar bergetar, seolah realita berkata lain. Manajemen Borneo mulai mempertimbangkan berbagai skenario, termasuk mempercepat proses perekrutan pemain alternatif. Tapi tetap saja, bayang-bayang kemungkinan kehilangan momentum begitu terasa. Para pemain Borneo pun ikut merasakan getaran itu. Di ruang latihan, beberapa di antaranya saling bertanya dengan bahasa tubuh yang tidak biasa, gelisah, penasaran, kadang frustrasi. Mereka menyadari bahwa rumor kedatangan pemain sekaliber Tom Haye ke Persib akan berdampak langsung pada persaingan puncak klasemen. Kalau benar dia ke Bandung, liga akan jauh lebih panas, ujar salah satu pemain senior kepada rekannya. Sementara itu, di media sosial, para pendukung Borneo terlihat mulai melakukan pembelaan moral. Mereka menulis pesan-pesan panjang penuh keyakinan bahwa tim mereka tetap kuat apapun yang terjadi. Tetapi di balik tulisan penuh semangat itu, terselip rasa takut kalau rumor ini bukan sekadar gosip musiman. Ada kekhawatiran bahwa Borneo akan kehilangan kesempatan menghadirkan nama besar yang bisa menambah gengsi klub. Kecemasan ini semakin memuncak ketika para pendukung mulai membahas ekspresi Bojan Hoda yang terlihat bahagia di Bandung. Sebuah sinyal yang seolah menegaskan bahwa ada proses yang sedang bergerak. Kalau Bojan sudah tersenyum, itu bahaya, tulis salah satu akun pendukung Borneo, disertai emoji menangis dan api. Postingan itu dibagikan ribuan kali dalam hitungan jam. Di tengah kepanikan itu, manajemen Borneo dikabarkan menggelar rapat mendadak. Mereka membahas langkah strategis agar tidak kalah dalam bursa transfer. Meskipun belum ada pernyataan resmi, banyak pihak menduga Borneo juga mulai bergerak agresif, mencoba menghubungi agen pemain lain untuk mengantisipasi situasi terburuk. Liga yang sebelumnya terasa stabil kini berubah menjadi panggung adu cepat antar klub besar. Tidak berhenti sampai di situ, beberapa analis sepak bola nasional mulai memberikan komentar yang membuat suasana semakin panas. Mereka menyebut bahwa pergerakan Persib yang begitu senyap tetapi penuh tanda adalah ancaman besar bagi klub-klub pesaing. Borneo, sebagai penantang gelar, tentu saja menjadi yang paling terdampak. Suara-suara analis ini membuat rumor semakin menyeramkan bagi pendukung Borneo. Meski begitu, ada satu hal yang sama di kedua kota, ketidakpastian. Bandung dipenuhi harapan, Samarinda dipenuhi kecemasan, tetapi tidak ada jaminan apapun. Tom Haye belum berbicara. Agen belum mengonfirmasi.
Klub belum memberi keterangan. Bagian paling menyiksa bagi Borneo adalah diamnya semua pihak yang terlibat. Diam yang panjang. Diam yang mencekam. Dan ketika malam turun di Samarinda, lampu-lampu stadion Segiri menyala dengan redup yang melankolis. Para pendukung Borneo berjalan pulang dengan hati kacau. Mereka tahu bahwa esok hari mungkin membawa kabar yang mereka takutkan, atau justru harapan baru. Tapi satu hal pasti, rumor Tom Haye telah membuat Borneo gelisah seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Liga Indonesia mulai berguncang. Bandung seolah memasuki dimensi baru sejak rumor Tom Haye semakin memanas dan berita tentang kegelisahan Borneo FC mulai menyebar. Kota ini berubah menjadi arena besar yang penuh perayaan, meski belum ada kepastian apapun. Seakan seluruh warga Bandung sepakat bahwa harapan harus dirayakan, bukan ditunggu. Langkah-langkah kecil di trotoar Braga pun dipenuhi obrolan. Benarkah Tom Haye semakin dekat? Pertanyaan sederhana yang memicu gelombang emosi di seluruh kota. Di sekitar Stadion GBLA, suasana berubah lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Penjual atribut Persib mulai membuka lapak lebih awal, menggantungkan syal dan jersey biru yang berayun tertiup angin sore. Beberapa di antaranya bahkan memajang nama Haye 14 meski masih sebatas fantasi. Kalau nanti benar datang, saya sudah siap dagang dari subuh, kata seorang pedagang sambil tersenyum bangga. Tak hanya pedagang, para bobotoh juga mulai berdatangan meski tidak ada latihan terbuka. Mereka hanya ingin berada dekat stadion, seakan energi rumor ini bisa mereka rasakan lebih kuat di sana. Beberapa pemuda membawa spanduk kecil bertuliskan, Bandung siap menyala lagi. Ada yang datang sambil membawa flare, ada yang membawa drum kecil, meski tak ada pertandingan. Yang ada hanya rasa rindu menyambut sesuatu yang besar. Di pusat kota, spanduk-spanduk kreatif mulai bermunculan di jembatan penyeberangan, tembok-tembok mural, hingga kaca toko. Gambar Tom Haye versi Photoshop menjadi bahan candaan sekaligus harapan. Walau belum tentu akurat, gambarnya tersebar di mana-mana, menjadi ikon baru euforia Bandung. Ini bukan kepastian, kata seseorang. Tapi ini doa. Di lini media sosial, Bandung benar-benar mendominasi percakapan nasional. Setiap unggahan yang menampilkan ekspresi Bojan Hodak, setiap potongan video latihan Persib, bahkan setiap postingan random bertema biru langsung viral. Ada yang membuat video editan Haye memakai jersey Persib dengan latar musik heroik. Ada pula yang membuat kompilasi reaksi fans yang menangis bahagia hanya karena rumor ini terdengar masuk akal. Kota ini seperti terkena demam yang indah. Sementara itu, para pemain Persib merasakan langsung betapa besar antusiasme ini. Ketika mereka keluar dari area latihan, sorakan dari para fans terdengar jauh lebih lantang daripada biasanya. Padahal mereka belum melakukan apa-apa. Kalau benar datang, ini akan jadi musim paling berbeda, ujar seorang pemain muda dengan mata berbinar. Di balik ketidaktahuan mereka, ada kebanggaan besar dari cara Bandung menyambut rumor ini. Atmosfer kota kembang semakin emosional ketika malam tiba. Jalanan yang diterangi lampu kota memberikan nuansa magis. Motor dan mobil yang melintas tetap membunyikan klakson ritmis bertanda dukungan untuk Persib. Bahkan beberapa kafe di kawasan Burangrang memasang layar besar yang menampilkan highlight permainan Tom Haye sambil memutar lagu-lagu penyemangat khas stadion. Suasana berubah menjadi festival kecil tanpa direncanakan. Ada momen yang paling menyentuh ketika sekelompok bobotoh senior duduk bersama di dekat alun-alun Bandung. Mereka bercerita tentang masa-masa kejayaan Persib, tentang betapa kerasnya perjuangan meraih gelar, dan tentang bagaimana rumor seperti ini menghidupkan kembali mimpi lama yang hampir terkubur. Kadang bukan soal datang atau tidak, kata salah satu dari mereka dengan suara bergetar. Kadang soal harapan itu sendiri. Sementara Bandung merayakan kemungkinan, bayang-bayang kegelisahan Borneo memperkuat getaran dramatis di kota ini. Banyak bobotoh mulai mengikuti perkembangan di Samarinda hanya untuk melihat bagaimana rival mereka merespons. Kontras itu semakin mempertebal keyakinan bahwa Persib sedang berada di jalur yang benar. Seakan seluruh semesta sepak bola sedang berputar menuju Bandung. Dan ketika malam berubah menjadi larut, satu kalimat terus menggema di hati ribuan orang. Jika ini benar terjadi, Bandung akan meledak dalam sejarah. Kota ini tak hanya menunggu kedatangan pemain, tetapi menunggu titik balik. Titik balik yang bisa membuat Persib lebih dari sekadar klub, melainkan harapan yang kembali hidup. Segalanya sudah bergerak. Dan Bandung siap menyambutnya. Di belahan dunia lain, jauh dari riuhnya Bandung dan gelisahnya Samarinda, Tom Haye justru hidup dalam keheningan yang sangat berbeda. Ketika namanya menjadi topik nasional di Indonesia, ia duduk sendirian di balkon apartemennya, menatap langit malam sambil mencoba memahami gejolak perasaannya.
Teleponnya tak berhenti bergetar oleh notifikasi, namun ia tak menyentuhnya. Haye sadar, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rumor yang harus ia pertimbangkan. Rumor kedekatannya dengan Persib sudah sampai ke telinganya sejak beberapa hari lalu, tetapi baru hari itu ia benar-benar merasakan betapa besar gelombang yang ditimbulkannya di Indonesia. Agen Haye mengirimkan laporan singkat tentang euforia Bandung, termasuk tangkapan layar spanduk Haye 14 yang bahkan belum resmi. Haye terkesiap. Mengapa mereka begitu percaya padaku? Batinnya. Sebuah pertanyaan yang membuat dadanya terasa hangat sekaligus berat. Di tengah keheningan itu, Haye memutar video pendek yang dikirim seorang temannya, video fans Persib di GBLA yang bersorak hanya karena mendengar rumor. Mereka belum melihatnya bermain, belum melihatnya hadir, belum mendengar satu kata pun dari mulutnya, tapi mereka sudah meneriakkan namanya. Haye menahan napas panjang. Ia tak menyangka akan dicintai sebelum benar-benar tiba. Namun di balik rasa terharu itu, ada ketakutan yang menghantui. Haye paham betapa besar ekspektasi publik Indonesia. Ia bukan pemain lokal yang bisa berbaur begitu saja, bukan pula bintang yang bisa mengambil keputusan tanpa tekanan. Ia merasa terpanggil oleh sambutan luar biasa itu, tetapi juga takut mengecewakannya. Jika aku datang, apakah aku bisa memenuhi harapan mereka? Gumamnya lirih. Agen Haye, yang ikut merasakan ketegangan ini, meneleponnya malam itu. Suaranya tenang, tapi jelas penuh makna. Tom, Persib serius. Mereka bukan hanya tertarik, mereka sangat yakin padamu. Tapi keputusan tetap milikmu. Haye terdiam lama. Kata-kata itu seperti menegaskan bahwa ia berada di persimpangan terbesar dalam karirnya. Bukan lagi soal uang atau kontrak, tetapi soal arah hidup. Sementara itu, laporan tentang reaksi Borneo FC yang mulai panik juga sampai ke tangannya. Haye membaca artikel-artikel tentang kegelisahan Samarinda, tentang rapat mendadak manajemen, tentang fans yang khawatir kehilangan kesempatan merekrut pemain berkualitas tinggi. Haye merasa serba salah. Ia tak pernah berniat menciptakan kekacauan, tetapi ia tahu sepak bola adalah dunia yang emosinya tak bisa dikendalikan. Dalam sebuah momen jujur di tengah malam, Haye menonton ulang highlight permainannya sendiri. Ia melihat langkah-langkahnya, umpan presisinya, dan bagaimana ia berkembang. Tapi yang paling membuatnya tersentuh adalah bayangan bagaimana ia bisa menjadi bagian dari cerita besar klub besar di Asia Tenggara. Semakin lama ia menonton, semakin ia memahami bahwa hatinya condong ke Bandung, sebuah kota yang belum pernah ia kunjungi, tetapi sudah memanggilnya dengan begitu kuat. Haye kemudian membuka pesan dari seorang bobotoh yang entah bagaimana sampai ke kotak masuknya. Pesan itu panjang, penuh ketulusan, tanpa paksaan. Kami tak menuntutmu sempurna. Kami hanya ingin kau datang dan menjadi bagian dari keluarga kami. Haye membaca kalimat itu berulang kali. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan sedih, tetapi tersentuh oleh harapan yang begitu murni. Keputusan yang mulai condong di hati Tom Haye pada akhirnya mendorong satu langkah besar, sebuah pertemuan rahasia. Setelah berhari-hari berada di tengah badai rumor, Tom akhirnya bersedia melakukan pembicaraan langsung dengan pihak Persib. Pertemuan itu dirancang senyap, tanpa publikasi, tanpa kamera, dan tanpa satupun orang luar yang mengetahui. Agen Tom mengatur segalanya, dan secara mengejutkan, Bojan Hodak menyetujui tanpa ragu. Di sebuah ruangan hotel sederhana namun elegan, suasananya terasa lebih tegang daripada final liga. Bojan datang lebih awal, duduk dalam diam dengan tangan terkunci. Meski ia dikenal sebagai pelatih tegas, hari itu wajahnya tampak berbeda, penuh harapan, sedikit gugup, dan entah mengapa, sangat manusia. Seakan ia tahu momen ini bukan sekadar pertemuan profesional, melainkan titik balik bagi seluruh Bandung. Ketika pintu terbuka dan Tom Haye melangkah masuk, ruangan itu seolah berhenti bernapas. Tak ada musik, tak ada penyambutan, hanya dua manusia yang saling menatap dengan rasa hormat yang besar. Tom tersenyum kecil, menyalami Bojan, dan duduk di hadapannya. Senang akhirnya bisa bertemu, ujar Tom lirih. Bojan membalas dengan nada hangat yang jarang ia keluarkan. Bangga kau datang. Percakapan dimulai dengan tenang. Tom bertanya tentang visi Bojan, tentang ambisi Persib, dan bagaimana klub memandang masa depannya. Bojan menjawab tanpa skrip, tanpa politik, tanpa janji kosong. Ia berbicara seperti seorang ayah kepada putranya, jujur, tegas, dan penuh keyakinan. Aku tidak menjanjikan mudah, kata Bojan. Tapi aku menjanjikan keluarga yang akan bertarung untukmu. Kalimat itu membuat Tom tertegun.
Selama ini ia bermain untuk klub-klub Eropa yang profesional, tetapi jarang merasakan kedekatan emosional sedalam ini. Bojan kemudian menunjukkan beberapa cuplikan video, bukan highlight pertandingan, melainkan momen fans Persib menangis, bernyanyi, dan merayakan kemenangan maupun kekalahan bersama-sama. Ini mereka, ujar Bojan. Mereka mencintaimu bahkan sebelum kau datang. Mereka akan memberikan segalanya. Kau hanya perlu membalas dengan hati. Tom menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia belum pernah melihat klub yang menampilkan emosionalitas fans sebagai bahan negosiasi. Ini bukan soal angka kontrak, bukan soal fasilitas klub, melainkan soal kebersamaan yang tulus. Aku tidak menyangka sebesar ini, gumam Tom. Bojan tersenyum tipis, sekarang kau tahu kenapa aku tersenyum beberapa hari ini. Agen Tom ikut duduk di sudut ruangan, memperhatikan bagaimana percakapan berubah menjadi hubungan emosional antara pelatih dan calon pemainnya. Ia tahu bahwa momen seperti inilah yang kadang mengubah sejarah klub. Di luar ruangan, bandul takdir seakan mulai bergerak ke arah Bandung, lebih kuat dari sebelumnya. Setelah hampir 1 jam, Bojan menyampaikan kalimat terakhir yang membuat ruangan itu benar-benar sunyi. Tom, aku tidak memaksa. Kau bebas memutuskan. Tapi jika kau datang ke Bandung, kau tidak hanya datang ke klub. Kau datang ke rumah. Tom mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya sejak rumor pecah, ia tersenyum tulus, senyum yang mengisyaratkan jawaban yang hampir final. Ketika pertemuan berakhir, keduanya berdiri dan berpelukan singkat. Sebuah pelukan yang bukan sekadar salam, melainkan pertanda bahwa dua jiwa sepak bola telah menemukan frekuensi yang sama. Bojan keluar dari ruangan dengan wajah yang jauh lebih ringan dari biasanya, sementara Tom berdiri di balik pintu, memandang lantai hotel dengan hati yang tak lagi ragu-ragu seperti sebelumnya. Dan pada momen itulah, tanpa publik mengetahui, tanpa kamera merekam, takdir mungkin telah mengunci pilihannya. Bandung telah memanggil. Bojan telah membuka pintu. Dan Tom Haye akhirnya mulai percaya. Setelah pertemuan rahasia antara Tom Haye dan Bojan Hodak, suasana sepak bola Indonesia berubah drastis. Rumor yang sebelumnya hanya berupa angin berubah menjadi badai besar yang menyapu seluruh negeri. Media nasional menurunkan breaking news setiap jam, sementara warganet menunggu tiap detik perkembangan baru seolah sedang menonton final Piala Dunia. Semua orang tahu satu hal, keputusan Tom Haye sudah semakin dekat, dan apapun hasilnya akan mengguncang Indonesia. Di Bandung, euforia dan kecemasan berjalan berdampingan. Para bobotoh yang sebelumnya penuh ceria mulai merasakan ketegangan yang semakin mengikat dada. Sebagian berkumpul di kafe-kafe, sebagian lagi di area stadion, memantau timeline media sosial sambil terus berdoa. Banyak yang mengatakan bahwa keputusan Tom akan lebih menentukan psikologis kota daripada hasil pertandingan apapun musim ini. Sementara itu, di Samarinda, suasana semakin muram. Kabar tentang pertemuan rahasia Bojan dan Tom menyebar cepat, membuat manajemen Borneo terlihat semakin sibuk dari biasanya. Meski tidak ada pengakuan resmi, raut wajah para petinggi klub yang terekam kamera saat menghadiri agenda internal memperlihatkan segalanya. Borneo mulai menyadari bahwa mereka mungkin sedang berada satu langkah di belakang. Di sisi lain, agen Tom menerima puluhan panggilan dari media, namun tidak satu pun yang ia jawab. Telepon itu terus bergetar, tetapi ia membiarkan semuanya berlalu. Yang ia jaga hanya satu hal, fokus Tom. Karena agen itu tahu, keputusan sebesar ini tidak boleh terganggu oleh suara-suara luar. Biarkan ia memilih dengan tenang, katanya pada stafnya. Tom sendiri melewati masa paling sunyi dalam hidupnya. Setelah keluar dari ruangan tempat ia bertemu Bojan, ia merasakan sesuatu berubah dalam hatinya. Namun meski pertemuan itu begitu menggetarkan, ia masih ingin memastikan bahwa pilihannya bukan hasil tekanan, melainkan panggilan hati yang murni. Ia berjalan menyusuri malam, merenung, mencoba memisahkan emosi dari logika. Tetapi semakin lama ia berpikir, semakin sulit membedakannya, karena Bandung telah menyentuh sisi dirinya yang paling dalam. Di tengah pergulatan itu, Tom membuka video-video fans yang sebelumnya ia abaikan. Ada rekaman seorang anak kecil mengenakan jersey Persib sambil berdoa kecil agar Om Tom mau datang. Ada pula seorang lelaki tua yang berkata sambil tersenyum, "Kami tidak menuntutmu menjadi pahlawan. Kami hanya ingin melihatmu bahagia bersama kami." Tom menonton semuanya tanpa berkedip. Suaranya bergetar ketika ia berbisik pada dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa mengecewakan mereka? Beberapa jam kemudian, laporan internal dari Belanda masuk. Klub tempat Tom bermain saat ini memberikan sinyal bahwa mereka siap melepas, asal prosesnya dijalankan dengan profesional.
Itu membuat semuanya semakin nyata. Tidak lagi sekadar rumor, tidak lagi sekadar harapan, ini sudah menjadi urusan administratif. Tom merasakan dadanya berdebar lebih keras. Ia tahu, inilah momen yang menentukan. Bandung, tanpa mengetahui apa yang terjadi di balik layar, justru semakin riuh. Di GBLA, ratusan bobotoh berkumpul meski tidak ada kegiatan apapun. Mereka menyalakan flare, menyanyikan chant, dan membawa poster bertuliskan, "Jika ini takdir, datanglah." Suasana itu tertangkap kamera seseorang dan viral dalam hitungan menit. Video itu akhirnya sampai ke ponsel Tom, dan ia tidak bisa menahan air matanya jatuh untuk kedua kalinya. Dan ketika semua tekanan mencapai puncaknya, di Belanda, di Bandung, di Samarinda, telepon Tom berdering. Itu dari agennya. "Tom, waktunya," ujar sang agen dengan suara tenang. Tom mengambil napas panjang, seolah menghirup seluruh ketidakpastian yang mengitari hidupnya. Ia menatap layar telepon itu, lalu berkata pelan namun tegas, "Ya. Sampaikan pada mereka, ini keputusanku." Kabar bahwa Tom Haye telah membuat keputusan, meski belum diumumkan, menyebar seperti api yang membakar hutan kering. Media nasional mulai berspekulasi liar, beberapa bahkan menurunkan headline yang seolah menegaskan kepindahan Tom. Namun, hingga detik itu tidak ada satupun pihak resmi yang membuka suara. Justru keheningan inilah yang membuat seluruh Indonesia semakin tegang, sepi yang terasa lebih bising daripada ribuan teriakan supporter di stadion. Di Bandung, malam berubah menjadi siang. Tidak ada yang ingin pulang. Para bobotoh berkumpul di setiap sudut kota, dari alun-alun hingga jalan-jalan kecil tempat mereka biasa berkumpul. Mereka menyalakan telepon genggam, memantau live update media, menciptakan suasana seperti menunggu hasil sidang istimewa negara. Setiap rumor kecil yang muncul langsung membuat suasana riuh atau hening seketika. Tidak ada momen yang benar-benar tenang pada malam itu. Samarinda, meski lebih sunyi, dilanda gelisah yang berbeda. Para supporter Borneo tampak mencoba menenangkan diri, namun kekecewaan perlahan mulai menyusup. Mereka tidak menyalahkan Tom, bagaimanapun ia adalah pemain profesional. Tetapi mereka tidak bisa menghindari rasa pahit bahwa harapan besar yang selama ini mereka bangun mungkin akan runtuh dalam hitungan jam. Banyak supporter mengirim pesan dukungan melalui media sosial, berharap setidaknya Tom melihat bahwa mereka juga mencintainya. Di Belanda, Tom menatap langit malam dari jendela apartemennya. Ia memegang ponsel yang terus bergetar oleh notifikasi tak henti-henti, termasuk dari fans Persib, fans Borneo, media Indonesia, hingga sumber-sumber yang ia sendiri tidak tahu dari mana datangnya. Ia tidak membaca semuanya, tetapi ia merasakan energi besar yang seolah menariknya dari dua arah berbeda. Ia sadar, keputusannya bukan lagi sekadar perpindahan klub. Ini soal sebuah bangsa yang sedang menunggu satu kata, ya atau tidak. Agen Tom berada di ruangan terpisah, sedang membahas negosiasi final dengan pihak klub Indonesia yang memegang peluang terbesar. Pembicaraan berlangsung alot karena semua pihak ingin hasil terbaik. Di balik semua itu, agen Tom mencoba menyembunyikan gulir emosi yang membuncah, karena ia tahu pemainnya sedang berada pada titik paling rapuh sekaligus paling kuat dalam hidupnya. Satu tanda tangan bisa mengubah karir, tapi juga bisa mengubah sejarah. Sementara itu, Bojan Hoda yang seharusnya beristirahat jelang pertandingan penting, justru terlihat gelisah di pinggir lapangan latihan. Ia berjalan mondar-mandir, sesekali memeriksa ponsel, lalu memasukkannya lagi ke saku. Ia tidak pernah menunjukkan emosi sebesar ini di hadapan publik. Namun kali ini berbeda. Ia merasakan sesuatu yang jarang ia izinkan masuk ke ruang pikirannya, harapan. Dan seperti semua harapan besar, rasanya menakutkan. Di ruang ganti Persib, para pemain membicarakan rumor yang terus berkembang. Beberapa mencoba menutup telinga, fokus pada latihan, namun sebagian lainnya tidak bisa menyembunyikan antusiasme. Mereka tahu kedatangan Tom akan mengubah dinamika tim, taktik, bahkan mental juara. Tetapi mereka juga memahami bahwa sampai pengumuman resmi keluar, semuanya masih bisa berubah sewaktu-waktu. Di media sosial, drama berubah menjadi badai. Tagar-tagar tentang Tom menduduki puncak trending berbagai platform. Ada yang berdebat sengit, ada yang berdoa, ada pula yang membuat video emosional untuk menarik hati sang gelandang. Yang paling viral adalah video seorang ibu di Bandung yang berkata sambil menangis pelan, "Kami tunggu kamu, nak. Datanglah. Kota ini akan kau rasakan seperti rumahmu sendiri." Video itu menembus jutaan penonton hanya dalam hitungan jam. Mendengar semua itu, Tom akhirnya duduk di meja kerjanya. Ia menarik napas panjang,
mencoba menenangkan degup jantung yang semakin kencang. Ia membuka laptopnya, menuliskan satu paragraf pendek, bukan untuk media, bukan untuk klub, tetapi untuk dirinya sendiri. Sebuah pengakuan bahwa apapun yang ia pilih, ia ingin mencatat bahwa keputusan itu lahir dari hati, bukan tekanan, bukan uang, bukan ambisi semu. Paragraf itu ditutup oleh satu kalimat, "Aku memilih karena aku ingin percaya pada sesuatu yang besar." Dan ketika waktu mendekati tengah malam, telepon Tom kembali berdering. Kali ini bukan agen, bukan media, bukan klub. Yang muncul di layar ponselnya adalah nama seseorang yang membuat tubuhnya membeku. Ia menatap layar itu selama 4 detik yang terasa seperti 4 menit. Lalu ia mengangkatnya perlahan. Suara dari seberang sana berkata lembut namun tegas, "Tom, sebelum kau putuskan segalanya, ada sesuatu yang harus kau dengar." Suasana kamar Tom Haye seketika berubah begitu ia mendengar suara di seberang telepon. Suara itu familiar, begitu tenang namun penuh kekuatan. Itu adalah suara salah satu mantan pelatih yang sangat ia hormati, sosok yang pernah membentuk mentalitas dan cara bermainnya. Seseorang yang mengajarinya bahwa sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang keberanian mengambil langkah yang menentukan. Tom terdiam, membiarkan suara itu membimbing jiwanya yang sedang bimbang. "Tom, aku tahu apa yang sedang terjadi. Aku tahu betapa beratnya tekanan yang kau rasakan," ujar sang pelatih dengan nada lembut. "Tapi dengar ini baik-baik, karir besar tidak pernah dibangun dari pilihan yang mudah. Ia dibangun dari keputusan yang membuatmu takut, tetapi juga membangunmu." Kalimat itu masuk seperti belati yang menembus langsung ke inti hati Tom. Ia membuka matanya lebar-lebar, seakan seluruh keraguan yang ia tahan sejak seminggu lalu mulai retak. Pelatih itu kemudian menceritakan bagaimana ia pernah menerima tawaran dari sebuah klub kecil, jauh dari hingar-bingar Eropa. Semua orang menertawakannya, menyebut keputusannya gila. Namun justru dari sanalah karirnya berubah. "Kadang, masa depanmu menunggu di tempat yang tidak pernah kau pikirkan," katanya. "Dan aku melihat sesuatu dalam dirimu, kebesaran yang tidak bisa kau raih jika kau tetap berada di zona nyaman." Tom merasakan tenggorokannya tercekat. Ia ingin menjawab, tetapi suaranya tidak keluar. Semua suara sorak supporter, tekanan media, bisikan agen, semuanya lenyap digantikan satu suara itu. Ia menunduk, memegangi dahinya, berusaha menstabilkan emosinya. Ia tahu, pembicaraan ini bukan sesi motivasi biasa. Ini adalah dorongan terakhir yang bisa menggoyahkan satu keputusan besar. Sementara itu, di Bandung, suasana semakin memanas. Bobotoh membuat malam seperti festival tanpa ujung. Di sudut-sudut jalan, orang-orang menyalakan kembang api kecil, seolah menyambut sesuatu yang belum terjadi. Mereka menunggu, berharap, dan mengirim energi positif yang tak terlihat namun terasa kuat hingga ribuan kilometer jauhnya. Kota itu seperti berdoa bersama, memohon agar nama Tom benar-benar menjadi bagian dari sejarahnya. Di Samarinda, para supporter Borneo mengikuti update dengan hati yang berat. Mereka tidak lagi marah, justru pasrah, meski penuh luka. Pesan pendek itu membuat seluruh tubuh Tom Haye membeku. "Kontrak final siap. Kami menunggu jawabanmu malam ini." Ia menatap layar ponselnya lama, seolah kata-kata itu menyala seperti api. Malam terasa semakin sunyi, tetapi detak jantung Tom begitu keras hingga ia merasa dinding kamarnya ikut bergetar. Ini adalah momen di mana waktu seakan ingin berhenti, memberi kesempatan agar ia benar-benar memastikan kemana langkah hidupnya akan melangkah setelah ini. Tom menarik kursi, duduk perlahan, dan memejamkan mata. Di balik kelopak matanya, ia melihat flashback singkat, gol-golnya di Belanda, pelukan supporter, malam-malam dingin saat ia berlatih sendirian, dan kemudian, senyum para bobotoh yang memenuhi timeline media sosialnya sejak rumor itu pecah. Ia melihat Bandara Bandung yang disesaki orang, stadion yang bergetar, dan pesan-pesan dari orang-orang yang bahkan belum pernah bertemu dengannya. Aneh, tetapi semua itu terasa dekat. Hangat. Mengikat. Sementara itu, di Indonesia, drama semakin memuncak. Persib menahan diri untuk tidak merilis apapun. Namun laporan menyebutkan bahwa manajemen masih terjaga di ruang rapat meski jarum jam sudah melewati tengah malam. Lampu-lampu kantor tetap menyala, tanda bahwa negosiasi belum benar-benar berakhir. Beberapa staf yang berada di gedung menceritakan bahwa situasinya seperti menunggu kelahiran sesuatu yang sangat besar, sebuah malam panjang yang dipenuhi kecemasan dan harapan. Di Bandung, ribuan bobotoh berkumpul tanpa komando. Mereka tahu tidak akan ada pengumuman resmi malam itu, tetapi mereka tetap bertahan.
Ada yang membawa spanduk bertuliskan, "Come home, Tom." Ada yang menyanyikan chant pelan, seakan ingin mengirimkan energi dari kejauhan. Setiap motor yang lewat, setiap klakson yang bersuara, setiap teriakan kecil, semua menambah getaran malam yang penuh doa dan ketegangan. Samarinda pun tidak kalah emosional. Supporter Borneo berkumpul diam-diam di beberapa titik, bukan untuk memprotes atau marah, tetapi untuk saling menguatkan. Mereka tahu bahwa jawaban malam ini bisa menjadi kenyataan pahit. Banyak yang akhirnya menatap layar ponsel tanpa berkedip, menunggu keajaiban kecil yang bisa membuyarkan semua rumor. Namun semakin waktu berjalan, semakin mereka sadar, angin takdir mungkin sedang berembus ke arah lain. Tom berdiri dan menghampiri meja yang di atasnya terletak dua benda yang sangat berarti, paspor dan pena. Ia mengambil keduanya perlahan, merasakan berat keputusan itu di telapak tangannya. Di saat bersamaan, teleponnya bergetar lagi, kali ini dari Bojan Hodak. Tom tak langsung mengangkatnya. Ia hanya menatap layar itu, merasakan sesuatu yang bergerak di dalam dadanya. Bojan bukan sekadar pelatih dari jauh, ia adalah magnet yang membuat Tom merasa dibutuhkan, dihargai, dan diinginkan dengan sepenuh hati. Ketika Tom akhirnya mengangkat telepon itu, tidak ada kata-kata pembukaan. Bojan hanya menghembuskan napas, lalu berkata pelan, "Tom, apapun keputusanmu, aku menghormatinya. Tapi ingat, ambisi bukan hanya soal bermain di tempat besar. Ambisi adalah memilih tempat yang percaya padamu, bahkan sebelum kau membuktikan apapun." Suara itu tidak memaksa, tidak menekan, tapi justru membuat hati Tom semakin bergetar. Pembicaraan hanya berlangsung singkat, namun cukup untuk membuat Tom berjalan kembali ke meja. Ia duduk, membuka kontrak digital yang sudah menunggu. Di layar laptopnya terpampang logo klub yang kini sedang menantikan jawaban. Ia membaca setiap klausul, bukan karena ia ragu, tetapi karena ia ingin memastikan keputusan ini benar-benar matang. Tangan kirinya gemetar, sementara tangan kanannya memegang pena dengan erat. Di luar kamarnya, angin berhembus perlahan, seakan ikut menyaksikan momen penting itu. Tom menunduk, memejamkan mata, dan dalam hening yang sempurna, ia akhirnya mengambil keputusan. Keputusan yang akan menggema sampai ribuan kilometer jauhnya, memecah malam di Bandung, mengguncang ruang rapat Persib, serta menghantam hati para pendukung Borneo. Sebuah keputusan yang bukan lagi sekadar perpindahan. Dan tepat saat jarum jam menyentuh pukul 23.59, Tom Haye menggerakkan tangannya. Pena di tangan Tom bergerak perlahan, seolah waktu ikut menahan napas bersamanya. Di ruangan yang senyap itu, suara pena yang menyentuh kertas terdengar lebih keras daripada badai. Gerakan kecil yang begitu sederhana, namun dampaknya mampu membelah dua kota, dua kubu, dua harapan. Saat tinta mulai membentuk garis pertama tanda tangannya, rasanya seluruh dunia berhenti berputar. Tom Haye tahu, ini bukan sekadar tanda tangan, ini adalah titik balik yang mungkin akan diingat sepanjang karirnya. Ketika garis terakhir selesai ditarik, Tom menutup mata rapat-rapat. Ia merasakan napasnya tercekat, seperti beban besar yang selama berminggu-minggu menekan dadanya akhirnya pecah. Ruangan terasa lebih terang, meski lampu tidak berubah. Ia menatap kontrak itu lama, menyadari bahwa keputusannya baru saja mengubah arah hidupnya. Tidak ada imbal balik langsung, tidak ada selebrasi. Hanya hening yang menenangkan dan menakutkan sekaligus. Di Bandung, pada saat yang hampir bersamaan, ribuan bobotoh yang berkumpul di alun-alun tiba-tiba meneriakkan chant tanpa alasan jelas. Mereka seperti merasakan sesuatu dari kejauhan, entah firasat atau hanya pengharapan yang terlalu kuat. Beberapa di antara mereka bahkan meneteskan air mata tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya merasakan bahwa ada sesuatu yang besar sedang bergerak di balik layar, sesuatu yang mendekat ke kota mereka. Sementara itu di ruang rapat Persib, suasana dipenuhi aroma kopi dingin dan kecemasan yang tak berujung. Manajemen menunggu satu pesan saja, satu kalimat yang akan menentukan apakah malam panjang itu menjadi awal kejayaan atau luka yang memalukan. Seorang petinggi klub menatap ponselnya tanpa berkedip, jarinya gemetar di atas layar. Ia tahu pesan itu bisa datang kapan saja, dan jika datang, itu akan menjadi sejarah. Di Samarinda, keheningan jauh lebih menyakitkan. Supporter Borneo duduk melingkar, sebagian masih memegang syal oranye mereka dengan erat. Ada yang menatap langit, ada yang mematikan notifikasi karena tidak sanggup membaca rumor lagi. Mereka mencoba mempersiapkan diri untuk kemungkinan buruk, tapi tetap berharap keajaiban terjadi. Satu supporter bahkan berkata pelan, kalau dia pergi, semoga dia pergi untuk sesuatu yang benar-benar berarti. Tom menatap jam di dinding,
Pukul 00.04 dini hari. Kontrak sudah ditandatangani, namun masih ada satu langkah lagi. Ia harus mengirimkannya. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan gemetar yang belum hilang. Ponselnya tergeletak di meja, dengan nomor manajemen klub penerima sudah siap ditekan. Tom mengangkat ponsel itu perlahan, merasakan dinginnya pada kulitnya. Napasnya memburu. Sekarang atau tidak sama sekali, gumamnya. Saat Tom menekan tombol kirim, ia merasakan sensasi aneh di tubuhnya, seperti barisan listrik halus menyebar dari ujung jari ke seluruh tubuh. Kontrak itu terkirim. Resmi. Tidak bisa ditarik kembali. Ia menutup ponsel, menutup wajah, lalu akhirnya membiarkan air mata mengalir. Bukan karena sedih atau menyesal, tetapi karena ia baru saja memilih jalan yang sangat besar, sangat berat, namun terasa benar di hatinya. Di ruang rapat Persib, ponsel petinggi klub itu berbunyi. Suaranya begitu keras hingga semua orang langsung berdiri. Ia membuka pesan itu dengan tangan yang bergetar. Dan ketika matanya membaca isi pesan itu, kursi-kursi berderak, meja bergetar, dan seluruh